Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan tugas dari Pak Ilman, yaitu mata kuliah Piranti dan Elektronika. Jadi kita akan membuat satu rangkaian LED yang membentuk logo. Ya. Coba kita lihat apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk membuat logo ini. Oke. Nah, ini yang pertama ada kabel jumper 3M, terus ada Arduino Mega, terus ini ada timah ya buat solder, ini Arduino Mega, terus kita ada PCB nih, PCB ya, PCB untuk dasaran ya. Nah, di sini juga ada resistor yang 1K, terus ada resistor yang 220, terus yang ini transistornya NPN, terus ada dua jenis LED yang warna hijau dan warna merah. Ini sekitar 100-an ya, 100 biji. Terus ada solder. Jadi untuk hari ini kita mau merangkai dulu. Bentuk yang akan kita jadikan jadi seperti ini. Nanti ya kurang lebih akan membentuk seperti ini logo dari Teknik Elektro. Nah, seperti ini. Oke. Bagaimana nanti kita merangkainya, terus pantau ya. Segitu aja ini untuk alat-alat ya atau material yang harus disiapkan. Oke, segitu aja videonya, nanti kita lanjut untuk pengerjaan. Ini rencananya ke sini 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup, ini 5 grup, ini grup 6, grup 7, grup 8, jadi 8 grup. Nah, ini sedang melakukan grouping untuk lampu, dimana tiap grup ini berbeda-beda untuk jumlahnya, menyesuaikan nanti di metode untuk dari perintah Arduino nya. Ini kita lagi ngegabungin yang netral-netralnya untuk diparalelkan. Hari ini udah mulai penyolderan. Jadi yang diparalelkan semuanya nanti disolder, disambungkan. Ini ada, jadi ini rangkaian yang kita bikin untuk uji coba nanti diaplikasikan ke sana ke LED. Jadi kalau satu grup ini nanti terdiri dari resistor yang satu, ini yang 120 ya sebelah kanan, ini yang kiri yang 1K, dan itu yang tengahnya adalah transistor ya. Bagaimana nanti uji cobanya? Langsung aja untuk uji coba. Ini sedang proses rangkaian
lanjutan untuk transistor. Proses penggabungan untuk kabel ke lampu. Ini yang sudah dirangkai dari Arduino. Masuk kabelnya, masukin ke sini, ke transistor. Di transistor ini, kabel ini bakalan masuk ke sini nih. Nah, jadi ini rangkaiannya kurang lebih ya seperti ini. Resistor ini yang ke Arduino nya ya, tiap grup masuk ke sini. Ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, satu lagi ground atau netral ya. Oke, hari ini kita akan ngecek satu persatu ya, satu channelnya ada 8 channel. Kita lihat. Oke, ini channel pertama, ini channel kedua, tiga, empat, ini 5, 6, 7, satu lagi yang lingkaran. Ini yang ke-8. Ini satuin semua. Oke, ini adalah rangkaian atau hasil penyolderan komponen-komponen ya. Ada LED, ini LED, ada resistor, ini resistor, ada transistor juga, kemudian ada kabel jumper. Nah, di sini total LED semuanya kurang lebih ada 100 biji LED ya, yang mana terdiri dari beberapa varian warna. Ada warna hijau, ada merah, ada juga yang putih, dan terbagi ke dalam 8 channel yang dipasang secara paralel. Untuk kaki plusnya, untuk kaki min LED-nya kita bagi sesuai jumlah channel. Nah, di sini kan ada 8 channel. Nah, untuk channel yang ke-1 yang ini channel ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Ini berisi 10 biji LED. Ini totalnya berarti ini satu lingkaran ada 40 LED. 4 channel. Selanjutnya di channel 5 yang ini ada 15 LED. Di channel 6 ada 10 LED, channel 7 ada 10 LED, dan yang terakhir di sini di channel 8 ada 19 LED dengan tiap kaki min LED-nya terpisah berdasarkan channel masing-masing. Nah, berarti jadi total keseluruhannya ada 94 LED ya, yang mana tiap channel LED-nya diberi hambatan
atau resistor sebesar 220 ohm, dan rangkaian LED ini diberi supply tegangan sebesar 12 volt DC dari sebuah power supply ya. Ini power supply-nya, power supply 12 volt 3 ampere ini. Kemudian untuk output dari tiap-tiap pin Arduino kita pasang transistor. Nah, di transistornya, oh iya, bisa dilihat ya, ini kaki transistor itu ada tiga pin, ada 3 kaki. Di sini kita menggunakan transistor bertipe BC547, yang mana di sebelah kanan itu kaki emitter yang tersambung ke ground dari power supply. Nah, yang ini kaki sebelah kanan itu tersambung ke ground power supply. Sementara untuk kaki tengahnya, kaki base nya ini terhubung ke resistor 1K, terhubung ke output dari pin Arduino. Nah, untuk yang sebelahnya, yang sebelah kiri, paling ujung sebelah kiri, ini kaki kolektor, ini terhubung ke resistor 220 ohm menuju ke pin atau kaki LED ground, kaki LED ground. Ini di sini, ini channel nomor terakhir, nomor 8. Nah, ini berarti terhubung ke kaki LED channel, ke kaki ground LED channel nomor 8. Sementara untuk tegangan plusnya kita ngambil langsung dari power supply. Nah, yang ini tersambung. Nah, ini tersambung langsung ke power supply ya. Ini power supply 12 volt. Kita langsung sambungkan ke kaki-kaki plus LED. Jadi tiap output dari pin Arduino yang menuju ke masing-masing LED, kita beri hambatan sebesar 1 kilo ohm yang tersambung ke kaki input atau base transistor, yang mana base transistor terletak pada kaki tengah transistor. Nah, ini jadi output dari masing-masing channel, output dari Arduino ya, dari pin Arduino itu masuk. Nah, ini kan outputnya ya, ini output dari pin Arduino masuk ke resistor 1 kilo, selanjutnya terhubung ke kaki tengah transistor BC547, ke kaki tengah base ya. Nah, untuk penyambungan kabel output dari Arduino ke base tengah Arduino itu kita susun dari pin nomor 2 sampai dengan pin nomor 9. Nah, ini kita hubungkan kabel jumper dari resistor yang tersambung dengan kaki base transistor yang menuju ke kaki LED, ke kaki negatif LED. Ini kita mulai dari nomor 2, dari pin Arduino nomor 2 sampai dengan pin Arduino nomor 9. Dan Arduino ini kita beri supply dengan tegangan sebesar 9 volt DC. Nah, ini berada di pin yang warna kuning ini ya, VIN. Ini untuk
tegangan power supply Arduino nya. Ini dikasih tegangan 9 volt, yang mana 9 volt dihasilkan dari modul step down ini. Dari power supply kan 12 volt, kemudian diturunkan oleh power supply. Kita atur dulu, ini sudah kita atur sebesar 9 volt, lalu masuk ke Arduino, power supply Arduino. Nah, tahap yang terakhir yaitu pemrograman microcontroller ya. Di sini kita memakai microcontroller Arduino Mega tipe 2560. Jadi microcontroller ini harus kita masukkan program terlebih dahulu supaya bisa menyalakan LED dengan perintah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti contohnya kita ingin menyalakan LED ini seperti air mengalir. Contohnya misalkan kita ingin menyalakan LED ini dari sini sampai sini, itu mengalir bagai air. Kita bisa program di Arduino ini dengan cara memasukkan program-programnya. Nah, dalam pemrograman Arduino kita harus memperhatikan output pin Arduino yang tersambung ke kaki LED. Jadi sebelum kita program Arduino nya, kita harus tahu dulu atau ingat dulu pin mana sih yang tersambung ke LED nya. Karena bila program yang kita masukkan tidak sesuai dengan output pada pin Arduino, LED tidak akan menyala, karena Arduino itu akan memerintahkan sesuai perintah yang kita masukkan. Dalam hal ini perintah pin yang tersambung pada kaki Arduino. Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Kita langsung coba program ini Arduino nya. Kita colokkan dulu steker dari power supply nya. Kemudian kita selanjutnya kita colokkan USB. Kita koneksikan USB Arduino nya ke PC atau ke laptop. Nah, sekarang kita coba buka program Arduino nya. Program Arduino nya kita coba buka. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Nah, kita coba menggunakan program example ya, program bawaan dari Arduino, dari software Arduino nya. Kita coba menggunakan contoh example dari Arduino nya. Kita pilih Blink. Nah, sebelum kita upload programnya ke Arduino Mega nya atau Uno nya, kita coba verifikasi. Kita coba pilih dulu Arduino yang kita pakai. Ini Arduino Mega 25610 sudah benar. Kalau misalkan Uno, kita menggunakan Uno, pilih yang Uno. Nah, setelah itu kita coba verifikasi sebelum diupload ke Arduino nya. Kita cek dulu apakah programnya error apa tidak. Nah, setelah itu kalau tidak ada error di sini, kita coba upload ke Arduino Mega nya. Nah, bisa dilihat lampu LED tetap mati, tidak nyala, karena perintah yang kita masukkan di program ini, Blink ini,
hanya menyalakan LED pin nomor 13. Jadi si Arduino ini memerintahkan untuk menyalakan pin nomor 13 saja. Coba kita lihat nomor 13. Nah, itu pasti lampu kedap-kedip di nomor 13. Nah, kita coba rubah ya ke blinknya. Nah, ini blink cara. Nah, menjadikan pin 12 sebagai output. Nah, kita coba di pin 12. High itu menyala, low itu mati. Jadi ketika kita memasukkan program di Arduino itu harus tahu dulu, ingat dulu pin mana saja yang kita sambungkan di output Arduino. Sebagai contoh, di sini kita akan menyalakan pin nomor 12 Arduino. Setelah itu verifikasi untuk mengecek error apa tidak. Nah, kemudian upload dan bisa dilihat. Nah, ini menyala, lampu LED menyala karena berada di pin 12. Nah, pin Arduino nomor 12. Kenapa ini gak nyala yang logo HMI ini? Karena perintahnya hanya menyalakan pin 12 saja. Di sini di sini kita sudah siapkan satu program Arduino ya untuk menyalakan semua LED dengan efek-efek yang sudah diterapkan. Ini bisa dilihat, ini kita perintahkan di Arduino itu menyalakan mengaktifkan pin LED nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9. Bisa dilihat pin 2 sampai 9. Nah, kita coba verifikasi. Oke, tidak ada yang error. Selanjutnya kita upload. Nah, bisa dilihat lampu alhamdulillah semua menyala. Nah, jadi Arduino itu akan memerintahkan sesuai perintah atau kode yang kita masukkan di program Arduino. Kalau kita misalkan memasukkan perintah nomor 2 sampai 9 menyala, otomatis Arduino juga akan memerintahkan pin nomor 29 untuk menyala. Nah, bisa dilihat ini pin di kaki 12 Arduino tidak menyala karena kita tidak memasukkan pin 12 untuk menyala. Nah, dan kesimpulannya kesimpulan sederhananya yaitu ketika power supply kita on kan, LED akan menyala bila mana ada signal atau tegangan masuk dari Arduino ke kaki base transistor. Ketika kaki base transistor mendapatkan sinyal dari pin Arduino, maka secara otomatis kaki kolektor transistor akan terhubung ke kaki emitter transistor yang sebelumnya di kaki emitter kita sambung ground dari power supply, sehingga LED mendapatkan ground dari transistor yang di switch terlebih dahulu oleh transistor dan LED pun menyala. Nah, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, fungsi transistor di sini hanya sebagai saklar atau switch atau pemutus ketegangan ground dari power supply menuju kaki LED, menuju kaki ground LED. Karena kenapa kita
menggunakan transistor tidak langsung menyambung ke Arduino nya saja, karena Arduino itu hanya mempunyai ampernya kecil. Jadi untuk menyalakan lampu sebanyak ini harus menggunakan power supply pribadi atau power supply sendiri, tidak dari Arduino. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan hasil yang segini juga sudah alhamdulillah menjadi tambah semangat untuk kita belajar ke depannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang jelas. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.